Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Riza. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu persamaan dan pertidaksamaan rasional dan irasional. Yaitu untuk subbab B, untuk persamaan dan pertidaksamaan rasional. Untuk materi subbab B, yaitu persamaan dan pertidaksamaan rasional, untuk yang pertama yaitu tentang bilangan rasional. Nah, bilangan rasional itu sendiri adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah anggota bilangan bulat, entah itu bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif, serta B itu sebagai penyebut itu tidak sama dengan 0. Nah, bilangan rasional mempunyai beberapa ciri-ciri, yaitu sebagai berikut. Untuk ciri-ciri yang pertama, yaitu bilangan rasional dapat dinyatakan sebagai pecahan biasa. Contohnya yaitu 1/2, 2/3, 3/7, 8/5. Dan ciri yang kedua, yaitu bilangan rasional dapat dinyatakan sebagai pecahan desimal terbatas. Contohnya 0,3, 0,45, 0,68, 0,675. Dan untuk ciri yang ketiga, yaitu bilangan rasional dapat dinyatakan sebagai pecahan desimal tak terbatas dan berulang. Contohnya yaitu 1/3 sama dengan 0,3333 dan seterusnya. Nah, ini kan 333 ini berulang dan tak terbatas. Oke, yang contoh yang kedua yaitu 5/11 sama dengan 0,454545. Nah, ini kan juga berulang dan tak terbatas. Untuk ciri yang keempat, yaitu bilangan rasional dapat berupa bilangan yang terletak di bawah tanda akar. Contohnya akar 1, akar 9, akar 16. Perhatikan, jika akar 1 sama dengan 1 sama dengan 1/1. Nah, 1/1 ini kan bilangan yang terletak di bawah tanda akar. Nah, selanjutnya akar 9 sama dengan 3, sama dengan kalau dijadikan pecahan kan 3/1. Dan untuk selanjutnya akar 16 sama dengan 4, kalau dijadikan pecahan yaitu 4/1. Selanjutnya yaitu tentang persamaan rasional. Nah, sebelum kita menyelesaikan tentang persamaan rasional, kita bahas dulu tentang pengertian persamaan rasional. Persamaan rasional adalah persamaan dalam bentuk pecahan yang penyebutnya memuat variabel, sehingga dalam persamaan rasional itu penyebutnya harus memuat variabel, entah itu variabel X, Y maupun Z. Nah, untuk yang kedua yaitu tentang penyelesaian persamaan rasional. Persamaan misalkan ada negatif 9 per 2x ditambah 5 sama dengan 1/x dikurangi 3, merupakan persamaan rasional satu variabel karena variabelnya hanya x. Nah, bagaimana cara menyelesaikan persamaan rasional tersebut? Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Nah, tadi kan soalnya negatif 9 per 2x ditambah 5 sama dengan 1/x dikurangi 3. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu lakukan perkalian silang. Jadi negatif 9 dikali x dikurangi 3. Nah, negatif 9 kali x dikurangi 3 sama dengan 1 dikali 2x ditambah 5. Lalu lakukan operasi aljabar. Nah, negatif 9 dikali x hasilnya kan negatif 9x. Negatif 9 dikali negatif 3 sama dengan plus 27, sama dengan 1 dikali 2x 2x, 1 dikali 5 plus 5. Nah, selanjutnya disederhanakan. Negatif 9 kan sekelompok dengan 2x. Nah, 2x ini pindah ke ruas kiri jadi negatif 2x sama dengan 5 dikurangi 27. Nah, ini kan plus pindah ruas jadi negatif 27, sehingga menghasilkan negatif 11x sama dengan negatif 22. X sama dengan negatif 22 dibagi negatif 11 hasilnya adalah 2. Nah, jadi penyelesaian dari persamaan negatif 9 per 2x ditambah 5 sama dengan 1/x dikurangi 3 adalah 2.
Dan untuk selanjutnya yaitu pertidaksamaan polinomial. Nah, pengertian dari pertidaksamaan polinomial, pertidaksamaan polinomial satu variabel memiliki satu variabel dengan pangkat variabel berupa bilangan asli dan pangkat tertingginya lebih dari 2, sehingga dalam pertidaksamaan polinomial itu harus memuat variabel dan pangkatnya itu harus lebih dari 2. Nah, selanjutnya untuk bentuk umum pertidaksamaan polinomial yaitu an x pangkat n ditambah an min 1 x pangkat n min 1 ditambah an min 2 x pangkat n min 2 ditambah an min 3 x pangkat n min 3 ditambah an min 4 x pangkat n min 4 plus dan seterusnya sampai dengan plus a2 x pangkat 2 ditambah A1 x pangkat 1 ditambah A0 x pangkat 0. Nah, misalkan jika ada n sama dengan 3 diperoleh polinomial A3 x pangkat 3. Nah, 3 ini kan hasilnya dari n-nya ini diganti 3. Jadi hasilnya A3, n-nya juga diganti 3 jadi x pangkat 3 ditambah A2 x pangkat 2. Hasilnya 2 ini yaitu dari n kan 3 dikurangi 1, 2. Pangkatnya juga gitu, 3 dikurangi 1 hasilnya 2. Nah, ditambah A1 x pangkat 1. Nah, ini n-nya diganti 3 dikurangi 2 kan 1. Pangkatnya juga gitu, 3 dikurangi 2, 1. Plus A0 x pangkat 0. Nah, ini diganti 3 dikurangi 3, 0. X-nya pangkat n dikurangi 3, n-nya ini diganti 3 dikurangi 3, 0. Nah, untuk n sama dengan 4 juga seperti itu. Nah, jika Px suatu polinomial berderajat n, bentuk umum pertidaksamaan polinomial adalah sebagai berikut. Jika Px kurang dari 0, Px lebih dari 0, Px lebih dari sama dengan 0, Px kurang dari sama dengan 0. Karena tanda dalam pertidaksamaan itu adalah kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Nah, di sini contoh pertidaksamaan polinomial. Pertidaksamaan 2x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 2 dikurangi x ditambah 5 kurang dari 0 merupakan pertidaksamaan polinomial. Pertidaksamaan 2x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 2 dikurangi x ditambah 5 kurang dari 0 merupakan pertidaksamaan satu variabel karena variabelnya hanya x dengan pangkat tertingginya 4. Tadi kan sudah dibahas bahwa pangkat tertinggi dari pertidaksamaan polinomial itu harus lebih dari 2. Oke, selanjutnya yaitu tentang penyelesaian pertidaksamaan polinomial. Nah, langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan polinomial adalah sebagai berikut. Untuk langkah yang pertama, buatlah ruas kanan pertidaksamaan polinomial menjadi 0. Jadi, yang ruas kanan di-nolkan. Dan untuk langkah yang kedua, buatlah ruas kiri pertidaksamaan menjadi bentuk perkalian faktor-faktornya. Jadi dicari pengali faktor-faktornya untuk yang ruas kiri. Dan untuk langkah yang ketiga, tentukan nilai-nilai pembuat 0 dan letakkan nilai pada garis bilangan dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk ketentuan yang pertama, jika tanda ketidaksamaan kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, nilai pembuat 0 merupakan penyelesaian sehingga diberi tanda dengan bulatan penuh atau bulatan hitam. Untuk ketentuan yang kedua, jika tanda ketidaksamaan lebih dari atau kurang dari, nilai pembuat 0 bukan penyelesaian sehingga diberi tanda bulatan kosong atau bulatan putih. Nah, untuk langkah yang keempat yaitu tentukan tanda setiap interval yang dibatasi oleh nilai-nilai pembuat 0 pada garis bilangan. Nah, tandanya itu bisa berupa tanda positif maupun tanda negatif. Dan untuk langkah yang kelima, tentukan penyelesaian pertidaksamaan dengan menentukan interval yang memenuhi pertidaksamaan. Itu tentang pertidaksamaan rasional. Nah, pengertian dari pertidaksamaan rasional. Pertidaksamaan rasional adalah pertidaksamaan berbentuk pecahan yang penyebutnya memuat variabel. Jadi,
pertidaksamaan rasional itu berbentuk pecahan dan penyebutnya itu harus memuat variabel, entah itu variabel X, Y maupun Z. Nah, selanjutnya bentuk umum pertidaksamaan rasional. Berikut ini beberapa bentuk umum pertidaksamaan rasional, yaitu apabila ada fungsi f(x) dibagi fungsi g(x) kurang dari sama dengan 0, fungsi f(x) dibagi fungsi g(x) kurang dari 0, fungsi f(x) per fungsi g(x) lebih dari 0, atau fungsi f(x) dibagi fungsi g(x) lebih dari sama dengan 0, dengan fungsi f(x) itu sebagai fungsi pembilang dan fungsi g(x) itu sebagai fungsi penyebut, dengan g(x) itu sebagai penyebut tidak sama dengan 0. Selanjutnya, contoh dari pertidaksamaan rasional yaitu 6 per X lebih dari sama dengan 0, 5 per X ditambah 3 lebih dari 4, X kuadrat ditambah 4 per X dikurangi 9 kurang dari sama dengan 2, dan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 1 per 3 lebih dari sama dengan 2 per X ditambah 5. Dan untuk sifat-sifat pertidaksamaan rasional, ingatlah sifat pembagian bilangan berikut ini. Nah, cara membacanya seperti ini, sudah dijelaskan di sini. Nah, apabila ada bilangan positif dibagi bilangan positif menghasilkan bilangan positif. Apabila ada bilangan positif dibagi bilangan negatif menghasilkan bilangan negatif. Apabila ada bilangan negatif dibagi bilangan positif menghasilkan bilangan negatif. Bilangan negatif dibagi bilangan negatif menghasilkan bilangan positif, dan apabila ada 0 dibagi A hasilnya adalah 0. Nah, apabila pembilangnya 0 dan penyebutnya angka berapapun hasilnya tetap 0, dan apabila A per 0 sama dengan tidak terdefinisi, jadi angka berapapun kalau dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Nah, selanjutnya, misalkan fungsi f(x) dan fungsi g(x) merupakan suatu fungsi dalam variabel x, maka untuk yang pertama, jika fungsi f(x) dibagi fungsi g(x) lebih dari 0, maka fungsi f(x) lebih dari 0, fungsi g(x) lebih dari 0, dan fungsi g(x) sebagai penyebut tidak sama dengan 0, atau fungsi f(x) kurang dari sama dengan 0, fungsi g(x) kurang dari sama dengan 0, dan fungsi g(x) sebagai penyebut tidak sama dengan 0. Dan yang kedua, jika fungsi f(x) per fungsi g(x) kurang dari sama dengan 0, maka fungsi f(x) lebih dari sama dengan 0, fungsi g(x) kurang dari sama dengan 0, dan g(x) sebagai penyebut tidak sama dengan 0, atau fungsi f(x) kurang dari sama dengan 0, fungsi g(x) lebih dari sama dengan 0, dan fungsi g(x) tidak sama dengan 0. Dan untuk yang ketiga, jika fungsi f(x) per fungsi g(x) lebih dari 0, maka fungsi f(x) lebih dari 0, fungsi g(x) lebih dari 0, dan fungsi g(x) tidak sama dengan 0, atau fungsi f(x) kurang dari 0, fungsi g(x) kurang dari 0, dan fungsi g(x) sebagai penyebut tidak sama dengan 0. Dan yang keempat, jika fungsi f(x) per fungsi g(x) kurang dari 0, maka fungsi f(x) lebih dari 0, fungsi g(x) kurang dari 0, dan fungsi g(x) sebagai penyebut tidak sama dengan 0, atau fungsi f(x) kurang dari 0, fungsi g(x) lebih dari 0, dan fungsi g(x) tidak sama dengan 0. Selanjutnya yaitu tentang penyelesaian pertidaksamaan rasional. Langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan rasional adalah sebagai berikut. Untuk langkah yang pertama, buatlah ruas kanan pertidaksamaan rasional menjadi 0. Jadi ruas kanan di-nolkan. Untuk langkah yang kedua, buatlah ruas kiri pertidaksamaan rasional menjadi bentuk pecahan atau rasional. Untuk langkah yang ketiga, tentukan nilai-nilai yang membuat pembilang bernilai 0 dan penyebut bernilai 0. Jadi dicari nilai-nilai pembuat 0 pembilang dan pembuat pembilang bernilai 0 dan penyebut bernilai 0. Dan yang keempat, tentukan nilai-nilai yang membuat ruas kiri terdefinisi, yaitu penyebut tidak sama dengan 0. Karena ketentuannya tadi bahwa penyebut itu tidak sama dengan 0. Dan untuk langkah yang kelima, yaitu letakkan nilai-nilai pembuat 0 pembilang dan penyebut pada garis bilangan. Lalu letakkan tanda setiap interval yang terbentuk, apakah tanda bernilai positif atau tanda tersebut bernilai negatif. Dan untuk yang keenam, tentukan penyelesaian pertidaksamaan dengan menentukan interval yang memenuhi. Oke, sekian penjelasan materi
persamaan dan bertidak sama rasional. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.